Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cookies yang spesial. Ini cookies dari Manado, namanya Tosca Kacang. Cookies ini benar-benar spesial menurut saya karena dia tidak perlu pakai butter yang mahal, tapi rasanya tuh udah mahal banget. Dia tuh rasanya kompleks, ada garingnya, ada gurihnya, ada wanginya, pokoknya bener-bener enak ini. Kalian harus coba. Untuk yang mau jualan, ini harus wajib ada di list jualan kalian. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama-tama yang perlu kita siapkan tentu kacang kenarinya, tapi karena saya nggak punya kenari, saya akan pakai kacang almond. Ini saya pakai kacang almond 100 gram, ini akan saya oven sebentar, cukup 5 menit aja, suhu 150 derajat. Tapi ini saya ternyata kelamaan teman-teman, 10 menit, jadi kacangnya udah lumayan kuning ya. Nah ini akan kita cincang-cincang. Kita juga perlu siapkan kopinya teman-teman. Kalau kalian punya yang 1 saset 2 gram kalian pakai, tapi ini saya pakai yang 1 sendok teh saja karena saya nggak punya yang saset. Dan kita akan tambahkan juga air panas 1 sendok teh juga, jadi jangan banyak-banyak teman-teman ya. Ini kita larutkan dulu. Untuk adonannya saya pakai 200 gram Anchor Baker Mix dan 60 gram gula halus. Saya tidak pakai garam karena Anchor Baker Mix dia sudah asin. Kita juga akan tambahkan 1 sendok teh vanilla ekstrak dan kita akan masukkan kopi cair, kopi yang sudah kita cairin tadi, Nescafe ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi, hanya sekitar 1 atau 2 menit saja sampai semuanya sudah tercampur dengan rata. Kita akan tambahkan 1 kuning telur, ini kita aduk lagi juga kira-kira setengah menit, hanya sampai semua tercampur dengan rata saja. Selanjutnya kita akan tambahkan 20 gram coklat bubuk. Kalian bisa pakai coklat bubuk apa saja, tapi di sini saya pakai Ben's Drop ya, karena Ben's Drop itu warnanya cantik dan dia wangi. Kita juga akan tambahkan 25 gram susu bubuk dan 25 gram tepung maizena. Ini semua kita ayak ya, karena susu bubuk dan coklat bubuk dia biasanya menggumpal. Selanjutnya ini akan kita mixer lagi hanya sampai semua tercampur dengan rata saja. Setelah semua tercampur dengan rata, kita tambahkan tepung terigu kunci biru sebanyak 250 gram. Kalian bisa masukin sedikit-sedikit terigunya supaya nggak kebanyakan, atau bisa langsung semuanya juga nggak apa-apa. Seandainya adonan kalian terlalu keras, kalian bisa tambahkan butter sedikit lagi, kira-kira 20 atau 30 gram. Tapi kalau seandainya adonan kalian terlalu lembek, kalian bisa tambahkan terigunya lagi sekitar 30 atau 50 gram. Ini akan kita aduk-aduk sampai semuanya menjadi satu gumpalan, tidak menempel lagi di tangan, tidak menempel lagi di baskom. Dan ini saya tidak pakai garam ya teman-teman, karena Anchor Baker Mix dia sudah asin, jadi tidak perlu garam. Sekarang adonan ini akan langsung kita bentuk, tidak perlu masuk ke dalam kulkas teman-teman, karena dia adonannya lumayan padat ya. Ini akan kita tipiskan, tipiskannya terserah kalian, tapi ketebalannya 0,5 cm aja teman-teman, sekitar setengah centimeter ya. Jadi supaya lebih rata saya pakai alat bantu. Alat bantu yang saya pakai ini terbuat dari akrilik ya teman-teman. Jadi kalau kalian penjual cookies dan kalau kalian mau gampang, kalian tinggal pergi ke toko yang jual akrilik, kalian tinggal pesan seperti ini, tidak perlu tebel-tebel seperti saya, dan harganya juga nggak mahal. Ini kalau sudah kita tipiskan, kita akan cetak dengan 2 macam cetakan teman-teman. Yang satu yang bulat,
yang besar, yang satu yang bulat, yang kecil ya. Ini akan kita cetak semuanya sampai habis, tapi kalian lihat dulu caranya seperti ini. Kalau sudah dicetak semua, kita akan tutup lagi atasnya dengan plastik, lalu kita akan balik dan kita buka plastiknya. Dengan cara seperti itu adonannya tidak pecah, tidak robek-robek, tidak hancur, dan gampang diangkat. Nanti waktu cetaknya kalian hitungnya teman-teman, yang besar berapa, yang kecil berapa. Jadi semuanya terbagi menjadi rata. Selanjutnya ini akan kita oven, masing-masing dipisah teman-teman. Yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Kita oven di suhu 150 derajat dengan oven tangkring sekitar 30 menit. Kalau kalian pakai oven listrik, kalian cukup 20 menit saja. Dan untuk yang kecil cukup 10 menit saja ovennya. Selanjutnya kita akan bikin glasurnya. Ini putih telur dan tadi satu kuning telurnya sudah kita pakai. Ini sisa putih telurnya ya. Kira-kira 30-32 gram. Jadi ini kita akan tambahkan gula halus sebanyak 60 gram. Dan ini kita akan kocok dengan suhu sedang, kecepatan sedang teman-teman. Selama kurang lebih sekitar 3 menit mungkin ya. Pokoknya jangan sampai dia kaku teman-teman. Cukup soft peak saja. Ini adonannya bisa kalian tambahkan garam atau kalian tambahkan perasan jeruk nipis ya teman-teman. Ini kalian lihat konsistensinya seperti ini, jadi dia masih cair. Nah sekarang semuanya udah siap untuk kita satukan teman-teman. Kita kumpulin dulu ini adonan yang kecil-kecilnya, lalu kita siapkan cookies yang besarnya, kita siapkan kacangnya, dan kita siapkan glasurnya. Ujungnya kita gunting sedikit aja kalau kalian masukin plastik segitiga teman-teman ya. Ini kita piping seperti ini, lalu kita ratakan dengan ujung dari plastik segitiga itu tanpa kita pencet ya teman-teman. Kalau dipencet terus nanti akhirnya tumpah-tumpah ini glasurnya. Jadi tanpa dipencet kita ratakan gitu. Kalau sudah rata, kita goyang-goyangkan sebentar teman-teman supaya dia tuh rata semua glasurnya ini. Dan atasnya kita akan tambahkan yang cookies kecil itu. Dan kita akan baluri dengan kacang yang sudah kita cincang-cincang tadi. Nanti terserah kalian mau balurin semuanya sampai penuh atau cuman sedikit aja, terserah. Tapi bila kalian ingin cara yang lebih cepat, kita masukkan glasurnya ini ke dalam mangkuk kecil, lalu kita taruh cookies yang besar di atasnya, kita angkat, lalu kita goyang-goyangkan teman-teman supaya rata semuanya. Cara ini menurut saya jauh lebih gampang dan jauh lebih cepat. Kalau kita glasurin satu-satu pakai piping bag itu kelamaan. Kalau pakai sendok hasilnya berantakan. Jadi paling cepat dan paling bagus menurut saya dengan mangkok seperti tadi ya teman-teman. Nah, kalau seandainya sudah ditata semuanya, hasilnya kira-kira akan seperti ini. Kita akan oven kembali di suhu 120-130 derajat selama 20 menit saja. Ini untuk oven listrik juga sama ya teman-teman. Suhu 120-130 derajat 20 menit. Nah, ini hasilnya teman-teman. Cantik kan? Ini selain cantik rasanya tuh enak banget. Saya salut ya dengan siapapun yang menciptakan cookies ini, karena ini rasanya tuh bener-bener juara menurut saya. Ini kopinya terasa, coklatnya terasa, cookiesnya crunchy, kacangnya crunchy, terus glasurnya crunchy. Pokoknya enak banget deh. Kalian harus masukkan ini ke dalam list jualan kalian. Kalau kira-kira modalnya berapa? Yuk kita hitung.
Dari satu resep ini dia menghasilkan 2 toples seperti ini teman-teman. Karena cookiesnya besar-besar, jadi penataannya juga satu toples itu di bawahnya itu sekitar 6. Total belanja dari satu resep ini kalau kita pakai kacang kenari ataupun kacang almond harganya sama, mirip-mirip teman-teman, sekitar 33.000. Setelah kita tambahkan 20% untuk biaya air, listrik dan lain-lain, itu total belanjanya modal satu resepnya itu sekitar 40.000. Tapi ini saya tidak masukkan toplesnya ya teman-teman, karena toplesnya tuh kan beda-beda. Kalau kalian pakai toples biji itu kita bisa dapat tetap sama 2 toples, itu satu toplesnya 4.000. Tapi kalau kalian pakai toples seperti saya, toples ulir, itu satu toplesnya harganya 10.000. Jadi nanti terserah kalian mau pakai toples yang mana. Yang jelas ini modalnya murah banget dan rasanya tuh enak banget. Coba kalian lihat teman-teman, ini cookiesnya cantik sekali, rasanya enak banget dan modalnya juga murah. Kalian benar-benar harus bikin dan harus jual. Sampai di sini dulu videonya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya nanti nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye.